Dalam hitungan ketiga kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seberapa lama kita menjadi orang percaya? Dan seberapa kenalkah kita dengan Tuhan yang kita ikuti? Ada banyak orang mengenal Tuhan itu hanya sebatas dia sang juru selamat, dia Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya jangan sampai pengenalan kita kepada Tuhan itu hanya sampai kepada dia yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Karena kita harus mengenali Tuhan dengan sangat dalam. Bahkan akan menjadi sangat bahaya sekali kalau kita orang-orang percaya kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita ikuti. Dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ya penolakannya itu sampai kepada anak cucunya. Jadi sangat penting sekali sebagai orang percaya kita mengenal siapakah Tuhan yang kita ikuti, siapakah Tuhan yang kita sembah. Rasul Paulus pernah berkata kepada orang-orang yang ada di Korintus, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kata mengenal dalam ayat ini itu menggunakan kata yada. Yada itu memiliki arti dia tidak hanya mengenal tapi mengetahui, bahkan memahami. Saudara sudah paham tentang Tuhan? Paham nggak tentang Tuhan? Paham nggak tentang rencana Tuhan? Paham nggak tentang kehendak Tuhan? Itu yada. Yada itu mengenal secara pribadi. Saya cuma kenal Ibu Casey, cuma tahu, tapi secara pribadi saya tidak tahu. Nomor sepatunya aja nggak tahu. Anaknya berapa saya nggak tahu. Apakah dia sudah menikah saya nggak tahu. Yang saya tahu beliau adalah ketua persekutuan ini, karyawan STM, cuma cukup itu. Selebihnya tidak. Karena saya tidak mengenal secara pribadi. Tapi yada itu kita mengenal secara pribadi. Kita kenal pribadi Tuhan kita. Nah, yada juga itu sering dikaitkan dengan apa? Pengenalan antara suami dengan istri. Makanya yada sering dikaitkan dengan apa? Pengenalan yang memiliki hubungan yang intim dan mendalam. Dan saya pastikan namanya suami istri itu tidak ada namanya rahasia. Atau ada di sini suami istri yang masih simpan rahasia? Bapak-bapak, jangan ada rahasia dalam hidupmu untuk istrimu. Ibu-ibu, jangan ada rahasia. Kalau mantanmu 10, katakan 10, jangan bilang 5. Jangan ada rahasia antara hubungan suami istri. Karena suami itu kan terbuka. Dari 2 menjadi 1. Itu yada. Jadi mengenal Tuhan itu membuat kita memiliki hubungan yang intim, yang dalam kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, kita akan punya namanya iman. Makanya ayat ini dikatakan,
orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu tergantung dari pengenalan kita. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara pulang cuti naik pesawat atau naik kapal? Siapa yang biasa naik pesawat? Kalau saudara pulang cuti naik pesawat, saudara mau cari tahu dulu nama pilotnya siapa, tinggal di mana, usianya berapa. Cari tahu nggak? Tapi saudara percaya nggak kalau dia bisa bawa saudara ke tempat tujuan saudara? Saudara percaya toh? Sering kali kita lebih percaya pilot yang bawa pesawat daripada Tuhan yang bawa hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak kenal nama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan masalah ini terjadi, Tuhan penjahat pak kita. Sering kali kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya Rasul Paulus pernah berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, bahkan roh, supaya jemaat yang ada di kota Efesus itu mengenal Tuhan dengan benar. Tapi apa yang terjadi? Jemaat di kota Efesus itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu, jemaat yang ada di Efesus itu jemaat yang ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena kurang mengenal Tuhan sehingga mereka melupakan cinta atau kasih mereka yang semula. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita itu memiliki iman yang teguh di dalam situasi, kondisi apapun, kita tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun hari ini kita belum melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengenal Tuhannya dengan benar. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tahu siapa Tuhan yang dia ikuti. Makanya ketika ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah Tuhan lepaskan dari masalah. Dia tetap dalam masalah. Dia tetap masuk ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi? Masalah itu tidak melunturkan imannya dia. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi masalahmu sehingga engkau mempertanyakan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu? Ada banyak orang hari-hari ini mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Tuhan ada nggak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa saya ada dalam masalah terus? Kalau Tuhan ada, kenapa saya terus gagal? Kalau Tuhan ada, kenapa saya ditimpa persoalan? Silih berganti. Ingat, dari kitab Ayub kita belajar, orang benar itu tidak lolos dari masalah. Apakah kita lebih saleh, lebih jujur, lebih baik dari Ayub? Enggak, saudara. Ayub adalah pribadi yang Tuhan banggakan di hadapan malaikat maupun di hadapan iblis. Tapi tidak membuat Ayub lolos dari ujian. Tapi akhir kehidupan Ayub, dia katakan begini, dulu aku mengenal Tuhan dari perkataan orang, tapi sekarang aku mengalami langsung. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu bukan dari omongan orang, tapi dari pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan saya penyembuh karena dia sembuhkan saya. Saudara, saya hampir mati. Dulu waktu zamannya kuliah, saya punya penyakit asam lambung, paru-paru basah, batu ginjal, campur aduk. Saya punya iman kepada Tuhan saya. Pada waktu itu saya harus check up 1 minggu 1 kali.
Satu kali check up itu bisa 1 juta lebih. Saya katakan dengan Tuhan saya, Tuhan, daripada uang ini saya kasih ke rumah sakit, lebih baik saya kasih ke rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, air putih ini saya sembuh. Sampai hari ini saudara, saya sembuh saudara. Saya nggak ada penyakit-penyakit itu lagi. Sampai hari ini. Karena saya tahu Tuhan saya. Saya kenal Tuhan saya sebagai penolong. Saya kenal Tuhan saya sebagai penjaga saya. Saya pernah celaka saudara. Saya dengan teman saya di belakang. Tabrakan dengan motor. Tapi sebelum tabrakan Tuhan bilang, lompat. Saya lompat. Teman saya patah kaki, patah tangan saudara. Saya cuma lecet. Saya kenal Tuhan saya. Menjadi pertanyaan, kita kenal nggak Tuhan kita? Seringkali Tuhan berbicara kepada kita, tapi karena kita tidak kenal Tuhan kita tidak dengar. Ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Makanya saya kenal Tuhan, itu bukan hanya sebagai Sang Juru Selamat. Saya tadi sudah berikan 2 contoh. Dia adalah penyembuh, dokter. Dia ada penolong dalam kehidupan saya. Itu harus kita alami. Jangan mengenal Tuhan itu dari perkataan orang. Nah, orang yang sudah mengenal Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan, sehingga selanjutnya apa yang dia kerjakan? Dia akan mencari Tuhan. Makanya ayat itu kan tidak berhenti sampai dia percaya. Tapi dia katakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Allahku. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita menyadari kita butuh Tuhan, kita cari Tuhan. Tapi ingat, saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kita cari Tuhan bukan karena kita ada maunya dengan Tuhan. Kita cari Tuhan bukan karena kita di saat dalam kesesakan, dalam persoalan, dalam masalah, baru kita cari Tuhan. Mari coba kita buka dalam Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan di saat butuh Tuhan saja. Mencari Tuhan di sini hampir sama dengan niaga. Mencari Tuhan di sini itu karena dia mau punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi pencarian kita kepada Tuhan itu bukan sekedar karena kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi mencari Tuhan di sini karena kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan, sehingga kita percaya kepada Tuhan, dan sehingga kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Ada banyak orang punya motivasi mencari Tuhan karena butuh berkat Tuhan, mencari Tuhan karena butuh kesembuhan dari Tuhan. Itu nggak masalah sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mencari Tuhan hanya sebatas itu, sayang saudara. Karena yang Tuhan berikan itu bisa lebih daripada kesehatan kita. Lebih daripada uang yang kita butuhkan. Karena Tuhan punya segalanya. Nah, makanya mencari Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Yeremia 29 kalau nggak salah ayat 13 dikatakan, ketika engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan aku. Karena tidak jarang orang mencari Tuhan, tetapi mereka tidak dapatkan Tuhan. Makanya ada namanya istilah orang beribadah datang kosong, pulang kosong. Karena mereka tidak mendapatkan Tuhan. Dan bahayanya lagi ketika kita mencari Tuhan karena berkatnya,
Kita kembali ke Yohanes. Di ayat 66 dikatakan begini. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena apa? Apa yang mereka butuhkan tidak Tuhan berikan. Apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk kesembuhan, ketika Tuhan tidak sembuhkan kita pergi ke dukun, saudara. Kita cari Tuhan yang lain. Kalau kita mencari kekayaan, mencari Tuhan karena kekayaan, ketika Tuhan tidak berikan, kita cari ke tempat lain, saudara. Karena pada dasarnya manusia banyak mencari hal-hal yang sementara. Betul nggak? Sekarang saya tanya kepada saudara. Saudara lebih takut dapat SP dari manusia apa Tuhan? 3 kali saudara berturut-turut tidak masuk kerja, dapat SP enggak? Dapat toh. Tapi 3 minggu saudara tidak ibadah, santai enggak? Santai enggak hidup kita? Sama dengan enggak ada masalah toh? Kira Tuhan tidak SP per kita? SP saudara. Makanya kadang kita berkat kita seret ya karena apa? Ya karena kita lebih takut dari Tuhan. Saya sering memperhatikan kalau hujan di muka gereja itu, orang-orang itu kalau hujan tetap dia pergi kerja, saudara, dengan mantelnya, sekalipun macet tetap. Tapi kalau hari Minggu pas hujan, setengah itu kursi tetap isi, saudara. Tapi kita ketika kerja hujan tetap paling-paling kita curang, bikin SKD. Lihat toh, selebihnya sana, saudara. Kita sudah ditipu oleh iblis. Karena iblis lebih tanamkan kepada kita takut kepada hal yang apa? Hal yang jasmania. Makanya kenapa seringkali kita mencari Tuhan, kita tidak mendapatkan Tuhan. Ya itu tadi. Kita mencari Tuhan tidak sungguh-sungguh. Karena mencari Tuhan di sini itu dengan ketekunan. Mencari Tuhan di sini itu mencari Tuhan dengan hati. Kenapa harus dengan hati? Ingat 1 Samuel 16 ayat 7. Hati adalah pusat penilaian Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan dengan, saya punya murid, saudara. Luar biasa kalau banyak orang memperhatikan dia, kalau seumpamanya dia sudah ibadah sampai dia mau tarik malaikat itu turun ke bawah. DP sungguh-sungguh kelihatan secara manusiawi memang sungguh-sungguh sekali. Tapi DP hidup ampung-ampungan. Di luar ibadah kelakuannya lebih jahat daripada setan. Tapi di dalam gereja angkat tangan, menyembah, bersujud segala macam. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu. Makanya mencari Tuhan itu dengan hati, dengan segenap hati, bukan hanya sebatas formalitas. Ketika kita mencari Tuhan dengan seperti itu, pasti kita akan menemukan Tuhan. Siapa yang mau ibadah itu tidak berjumpa dengan Tuhan. Pada dasarnya setiap kita manusia, ketika kita beribadah, kita mau berjumpa dengan Tuhan toh. Bukan berarti kita menghadirkan Tuhan di tempat ini, saudara. Kalau kita menghadirkan Tuhan di tempat ini, kiamat, saudara. Tapi kita rasakan hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Terus yang di dalam Alkitab yang bisa berjumpa tatap muka dengan Tuhan langsung, itu cuma Musa, saudara. Musa langsung bertatap muka dengan Tuhan. Dan itu akan kita kerjakan nanti ketika kita sudah apa? Sudah berada di sorga. Kita bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan. Ini kan cara kita mencari Tuhan. Dan pastikan kita mencari Tuhan ke tempat ini. Ya karena memang benar-benar kita mau punya hubungan dengan Tuhan. Tadi di sesi pertama saya katakan,
Kita membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak cukup cuma 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Di hari Minggu. Tapi di waktu-waktu yang ada. Senin sampai hari Sabtu. Harus engkau punya hubungan dengan Tuhan. Cara kita punya hubungan dengan Tuhan banyak macam cara. Tergantung dengan, mungkin kau ada yang bisa menyembah, engkau menyembah. Ada yang bisa bernyanyi. Ada yang kau memang cuma bisa baca Alkitab, renungkan ya, baca Alkitab, renungkan. Ada banyak cara. Jangan sampai nanti ketika kita sudah di sorga, Tuhan samar-samar, siapa ngana Tuhan kita yang di STM, Tuhan. Malah, itu cuma tahu ngana cuma baku dapet kita cuma 1 minggu 1 kali kok. Coba suami istri, baku dapet dengan istri 1 minggu 1 kali. Ada di rumah, sama-sama di rumah nggak ngobrol. Cuma waktu butuh saja ngobrol. Mak, makan. Pak, angkat galon. Tempat tidur nggak ngobrol. Sibuk dengan handphone masing-masing. Itu bukan sebuah hubungan, saudara. Mari. Ketika engkau sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti engkau akan mencari Tuhan. Dan ketika kita sudah mencari Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Tidak kau tinggalkan. Artinya apa? Ini ada pemeliharaan dari Tuhan. Ada pertanggungjawaban yang Tuhan berikan. Orang yang mencari Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan. Istri, suami, anak, orang tua kita itu pasti akan meninggalkan kita ketika waktunya sudah selesai. Tapi Tuhan sampai dia datang kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya penting kita mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Sekalipun ketika kita jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Tuhan biarkan? Enggak, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah buat rencana untuk penyelamatan manusia. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Untuk mengapa? Menebus manusia dari dosa. Karena apa? Karena memang pada dasarnya Tuhan itu tidak bisa jauh dari kehidupan kita. Sering kali kita yang menjauh dari Tuhan. Kita merasa mulai tidak nyaman dengan Tuhan. Terus saya mau katakan, kalau engkau mulai tidak nyaman di gereja, awas, hati-hati. Jangan-jangan ketika di surga engkau tidak nyaman, kau minta ke neraka. Datang ibadah cuma berdiam. Nanti di surga kan guru-guru sekolah minggu selalu bilang apa? Kita di surga apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya beribadah. 1 minggu di surga. Macam pasti kita ini. Malaikat, boleh kita mau ke neraka saja. Kita dapat lihat di neraka sedap itu. Ada yang di situ kita lihat tuh, ada boleh baroko, minum, bahugel, macam sedap di neraka. Di sini kita cuma pakai tepuk-tepuk tangan terus, menyanyi terus, pasti. Jangan sampai begitu, saudara. Ibadah itu latihan kita untuk di surga. Katakan samping kanan kiri, ibadah latihanmu untuk di surga. Amin. Ibadah itu latihan kita untuk di surga. Jangan sampai nanti kita di surga bingung-bingung. Kalau orang mana dibilang apa? Sama dengan orang bogo-bogo. Orang mau puji Tuhan, apa ini? Tapi ibadah itu latihan kita bagaimana kita nanti di surga. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya kita belajar dari apa? Dari dunia. Di waktu kita ibadah. Jadi mari. Saya mau ingatkan kepada kita, kenali Tuhan dengan benar, sehingga engkau memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dan cari Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekalipun engkau ada masalah, tidak akan pernah ditinggalkan. Sudah banyak hal yang ditulis di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika mereka dalam masalah, sekalipun mereka meninggalkan Tuhan. Lalu saya tanya kepada saudara, kalau saudara jadi Yesus, ketika saudara bangkit ketemu Petrus, apa yang saudara akan lakukan kepada Petrus? Pasti saudara tumbuk mulut Petrus toh? Iya toh? Pasti saudara tumbuk toh?
Karena apa? Mulut Petrus mulut paling paling apa? 3 kali menyangkal. Tapi Tuhan tidak pernah. Bahkan Tuhan datang. Yesus datang kepada Petrus, memaafkan Petrus, mengampuni Petrus, memulihkan keadaan Petrus. Jadi mari, saya tahu kalian sibuk dengan segala aktivitas pekerjaan yang diberikan dengan tanggung jawab yang besar. Tapi ingat, jangan pernah lupa mencari Tuhan. Dengan mencari Tuhan kita kenal siapa itu Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kita percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dengan keadaan kita, kita tetap katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati.